Tidak wajib dinafkahi istri yang nasyizah atau yang mukhtali'ah. Ini setiap suami dan istri harus tahu. Karena ternyata banyak sekali suami dan istri tidak tahu bahwa seorang istri yang nasyizah atau istri yang mukhtali'ah maka gugur kewajiban nafkah terhadap sang suami. Jadi kalau seandainya sang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka suaminya tidak berdosa. Sekali lagi, pada istri yang nasyizah atau istri yang mukhtali'ah, maka suami sudah tidak diwajibkan memberikan nafkah lagi kepadanya. Lalu seperti apakah istri yang nasyizah dan istri yang mukhtali'ah? Nah, istri yang nasyizah adalah istri yang nusyuz. Nusyuz artinya tidak mau taat kepada suaminya. Tidak taat, tidak nurut selama perintah sang suami, tidak untuk berbuat maksiat dan dosa. Maka seluruh perintah sang suami, permintaan sang suami harus dituruti. Selama perintah permintaan sang suami itu tidak untuk berbuat maksiat atau tidak untuk berbuat dosa, dan selama sang istrinya mampu, maka istri tidak boleh untuk menolak perintah atau permintaan suami. Jika istri menolak, maka istri itu disebut nasyizah. Nasyizah artinya adalah wanita yang tidak taat kepada suaminya. Karena dia nusyuz, tidak taat kepada suaminya, maka perbuatan nusyuznya itulah yang menggugurkan nafkah terhadap dirinya. Nah, kalau seandainya dia kembali berbuat taat, nurut lagi kepada suaminya, maka nafkahnya wajib diberikan suami lagi kepadanya. Selama istri dalam keadaan nusyuz, apalagi sampai keluar rumah tidak izin kepada suaminya, maka sang suami itu seandainya tidak memberikan nafkah kepada istri, baik itu sandang pangan, misalnya sandang dan pangan. Jangan, kalau papan kan masih tetap nggak boleh diusir ya, nggak boleh diusir dari rumah. Tetapi kalau sandang dan pangan, maka sang suami apabila tidak memberikannya tidak berdosa. Karena perbuatan nusyuz sang istri itu telah menggugurkan kewajiban nafkah. Selama dia masih nusyuz, tidak mau taat kepada suaminya, maka nusyuznya itu telah menghalang-halangi nafkah kepada dirinya. Nah, di Indonesia tidak begitu, karena memang masih banyak suami istri yang belum tahu. Istrinya jelas-jelas nusyuz, tidak mau taat, sering keluar rumah tanpa izin suaminya. Kemudian suaminya nggak memberikan nafkah, takut dosa. Istrinya mengancam-ancam, kamu gimana sih sebagai seorang suami nggak ngasih nafkah? Padahal istrinya nusyuz. Nah, istri yang nusyuz seperti inilah telah menggugurkan kewajiban nafkah atas suami. Jadi suaminya kalau seandainya nggak memberikan nafkah tidak berdosa, santai saja. Ya, ini yang pertama, yaitu istri yang dalam keadaan nusyuz, tidak mau taat kepada sang suami. Kemudian yang kedua yaitu istri yang al-mukhtali'ah. Mukhtali'ah artinya istri yang meminta cerai. Istri yang nantang-nantang menuntut minta cerai kepada sang suami, maka istri yang seperti ini disebut mukhtali'ah, yang minta cerai dari suaminya, maka gugur nafkahnya. Nah, ada seorang istri yang selalu nantang-nantang minta cerai kepada suaminya, berarti istri tersebut sudah berani untuk menanggung segala risikonya, termasuk dia mampu untuk menafkahi dirinya dan anak-anaknya, misalnya keluarganya. Nah, istri yang menuntut cerai itu namanya mukhtali'ah. Istri yang mukhtali'ah itu telah menggugurkan kewajiban nafkah kepada dirinya, sehingga apabila suami tidak memberikan nafkah sandang pangan, ya sandang pangan ini terutama, bukan papan ya, papan tetaplah, jangan sampai istrinya itu ya tidak punya tempat tinggal. Kalau tempat tinggal masih ya, ini untuk sandang dan pangan. Sandang dan pangan itu ya belanja sehari-hari itulah. Maka enggak kewajiban lagi bagi sang suami memberikan nafkah. Mengapa?
karena istrinya sudah berani untuk menuntut cerai kepada sang suami. Sedangkan selama ini yang memberikan nafkah sandang pangan plus papan adalah sang suami. Lalu mengapa sang istri menuntut cerai kepada sang suami? Ketika itulah maka gugur nafkah kepada dirinya. Sehingga apabila sang suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang mukhtali'ah, maka sang suami tidak berdosa. Bahkan kalau seandainya terjadi khulu', maka sang suami mendapatkan kembalian uang mahar. Loh, kan begitu. Kalau khulu' itu kan permintaan talak dari sang istri, tuntutan cerai atau pengaduan talak dari sang istri menuntut kepada pengadilan agar pengadilan menceraikan dia dari suaminya. Maka sang istri harus membayar iwad. Iwad itu uang pengganti. Nah, uang pengganti ini dikeluarkan oleh istri, diberikan oleh hakim kepada sang suami. Nah, adapun dasar ibarat tentang kewajiban suami yang gugur memberikan nafkah kepada istri yang nasyizah dan istri yang mutali'ah, di dalam kitab-kitab fikih banyak sekali, terutama kitab-kitab fikih yang besar seperti Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah atau kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab atau kitab-kitab yang besar yang lainnya, dan juga dari berbagai macam madhab. Az-zawju allati tasqutu nafaqatuhu 'ala az-zawji wa hiya an-nashizatu wal mukhtali'atu. Al-ula an-nashizatu idza nasajatil mar'atu 'ala zawjiha bimtina'iha min ta'ati az-zawji aw min al-mu'asharati aw al-khuruj min al-bayti bi ghairi idnihi li ghairi daruratin fa hiya athimatun. Jadi kalau istri yang nusus itu dosa, athimatun binusuziha, dengan sebab nususnya itu dosa. Wa tasqutu nafaqatuha ma damat nasizan atau nasizatan, dan gugur nafkahnya selama dia nasizatan dalam keadaan nusus. Illa idza kanat hamilan aw murdian, kecuali kalau memang istri itu dalam keadaan hamil atau menyusui. Tetapi nafkahnya itu bukan untuk istri, tetapi untuk anak yang ada di dalam kandungannya, atau nafkahnya untuk anak yang dia susui, bukan untuk dia. Faya wujubu nafaqatiha khilafun bainal ulama. Kalau untuk nafkahnya sang istrinya itu khilaf di antara para ulama, tetapi kalau untuk anak yang ada dalam kandungan atau anak yang disusui tetap wajib. Wa thaniyatu al-mukhtali'atu idza talabatil mar'atu talaqan min zawjiha li ghairi sababin masyru'in saqatat nafaqatuha alaihi illa an takuna hamilan aw murdi'an. Wa yahrumu 'alal mar'ati talabul khul'i li ghairi sababin masyru'in lima rawahu Tirmidzi an Thawban radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mukhtali'atu hunna al-munafiqatu. Artinya al-mukhtali'atu wanita-wanita yang mukhtali'at, yang minta cerai dari suaminya, hunna mereka itu al-munafiqatu, yaitu wanita-wanita yang munafik. Oleh sebab itulah haram bagi seorang wanita menuntut cerai dari suaminya tanpa ada sebab yang disyariatkan. Maka kalau dia menuntut cerai, gugur nafkahnya. Suami tidak berdosa apabila tidak memberikan nafkah kepadanya, kecuali kalau dia dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui. Maka anak dalam kandungannya atau bayi yang disusuinya itu wajib tetap diberikan nafkah oleh sang suami. Tetapi untuk dirinya sendiri tidak wajib bagi sang suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Inilah penjelasan dari kami, semoga manfaat dan barakah fid din wa dunyal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.